Pertama yang akan saya jelasin kepada kalian adalah ini ya, terkait dengan ini sudut istimewa. Sudut istimewa itu cuma ada 6 ya. 1, 2, 5 deh. 3, 4, 5. Sudut istimewa itu cuma ada 5. 0, 30, 45, 60, 90. Yang kalian harus apalin cuma satu, sin sama cos. Tan akan kalian apal sendiri. Tan akan kalian apal sendiri. Perhatikan ya, sin 0 adalah 0. Oke. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 91. Sedangkan cos kebalikannya. Ini tulisannya kiri ke kanan, kita balik kanan ke kiri. 1 setengah akar 3 gitu ya. Oke, kemudian setengah akar 2. Oke, kemudian setengah. Oke, kemudian 0. Tinggal dibalik ya. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dibalik. Nah, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, bagaimana kalau tan? Tan 0, 0 ya. Kita buktikan nih. Ini tan apa? Tan 30 sepertiga akar 3. Tan 45 1. Tan berapa nih? Tan 60 akar 3. Oke, tan 90 tak hingga. Bagaimana Pak kok bisa ngapalin kayak gitu Pak nih? Kalau yang penting intinya apal di sin sama cos ya. Sin sama cos kalian apal, tan pasti apal. Perhatikan tan. Tan itu nama lain dari sin per cos. Oke, Hasna. Oke. Asil, Atlas semuanya ya, yang baru baru bergabung, di like videonya ya, di subscribe channelnya dan di share ke teman-temannya ya. Saya doain yang nge-like ilmunya berkah, nempel nggak lupa selama-lamanya. Oke, perhatikan ya. Assalamualaikum Pak, kan pas MPLS ngerjain soal terus dinilai nggak? Itu tidak dinilai, itu hanya buat nilai tambahan, bukan nilai masuk rapot, itu buat nilai keaktifan kalian aja. Tan itu inget rumusnya ya, tan itu adalah ini tahingga nih, tahingga. Tan itu adalah rumusnya sin per cos, bagi sin 30, cos 30. Karena sin itu tan itu adalah sin per cos. Ya. Oke. Berarti tan 30 sama dengan sin 30 per cos 30. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah ya. Oke. Cos 30 adalah setengah akar 3. Oke. Lah setengahnya kalian coret. Berarti ini kan setengah dibagi setengah 1 ya. 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama aja sepertiga akar 3 ya. Oke. Coba tan 45. Tan 45. Oke. Tan 45. Tan 45 berarti sin 45 dibagi cos 45. Jadi apalin cukup ini aja, sin sama cos aja. Sin sama cos kalian apal, tan pasti apal sendiri. Sin 45 berapa? Sin 45 setengah akar 2. Oke. Cos 45 setengah akar 2. Oke. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Bener nggak tan 45 1? Tan 45 1 ya. Oke. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi cukup apalin sin sama cos, otomatis tan akan kalian apal. Yang penting kalian apal konsepnya bahwa tan itu adalah sin per cos. Pasti dengan sendirinya ketika kalian sin sama cosnya udah apal, tan pasti akan apal. Oke, sampai sini mudah-mudahan ngerti. Oke. Enggak susah, ini gampang banget. Ingat, ada konsep lagi. Sin itu nama lainnya dari 1 per cosec. Ini lawannya ya. Sin lawannya 1 per cosec, cos lawannya 1 per sec. Oke. Ingat pokoknya cosec. Nah, ini cosec gitu ya, cosec gitu kan ya. Kalau tan lawannya 1 per kotangan. Itu ingetin baik-baik nih ya. Ingetin baik-baik. Sin lawannya 1 per cosec. Cos lawannya 1 per sec, tan lawannya 1 per kotangan. Atau bagaimana Pak kalau ditanyain cosec? Ya cosec berarti kebalikannya dari sin. Ya berarti cosec berarti 1 per sin gitu ya. Oke. Kalau sec berarti naik secnya ya. Secnya naik, cosnya turun. Jadi 1 per cos gitu. Atau kotangan. Kotangan berarti cotnya naik, tannya turun gitu kan ya. 1 per tan. Jadi apalin ya. Apalin ini dasar-dasarnya banget nih. Sin itu 1 per cosec, cos itu 1 per sec, tan itu 1 per kotangan. Ini apal, ini pasti apal. Oke. Bab 1 tuh nilai mutlak. Di YouTube saya udah lengkap salah saya. Udah beberapa hari terakhir saya bahas nilai mutlak tuh. Semua bab udah saya bahas kelas 10 ya. Kelas 10 bab 1 nilai mutlak, persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, nilai mutlak udah saya bahas. Bab kedua terkait dengan apa ya? Saya lupa. Pokoknya semua bab udah saya bahas di YouTube saya, di deskripsi video ini saya udah cantumin ya. Oke, sin per cos tan ya, sin cos tan gitu ya. Dan ada lagi ya, tadi kan saya bilang ya, tan itu rumusnya adalah sin per cos. Tan itu adalah sin per cos kan ya. Tan itu sin per cos. Nah, ini bentuk-bentuk lain ya. Sehingga kalau kotangan kan kebalikannya tan ya. Tan itu kebalikannya kotangan kebalikannya tan. Nah, berarti kotangan kebalikannya tan. Kebalikannya ya udah cos per sin. Gitu. Ini apalin dasar-dasar banget. Ada lagi, ntar sin, rumusnya demi. Sin demi. Oke, ini kalau udah berkaitan dengan segitiga. Ini ntar saya ajalin di belakang ya. Ini berkaitan dengan segitiga. Kalau ini berkaitan dengan sudut. Kalau berkaitan dengan sudut maka ini yang berlaku.
Kalau berkaitan dengan segitiga ntar makanya sin demi kosami tan desa. Itu akan saya jelasin kepada kalian. Ini kalian hafalin dulu ya. Sudut istimewa itu cuman ada 5 ya. 0, 30, 45, 60, 90. Yang dihafalin sin sama kos aja. Sin itu dari 0 ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sekarang dibalik. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau sin sama kos udah hafal, tan pasti saya jamin hafal. Yang penting kalian hafalin ini, sin per kos. Kalau tan 0 berarti sin 0 per cos 0. Kalau tan 30, sin 30 berarti per cos 30. Tan 45 berarti sin 45 banding 45 cosnya ya gitu ya. Udahlah, ya itu baru dasarnya. Nah ini yang mulai dimaksud dengan perbandingan trigonometri yaitu berkaitan dengan ini nih, sudut. Kita lihat ke materi selanjutnya. Nah ini perbandingan trigonometri. Ya, ini akan mulai bahas-bahas soal. Pokoknya di like dulu yuk, tembusin 100 like, 200 like, 1000 like, pokoknya sebanyak-banyaknya like. Dan tolong di-share ke teman-teman kalian biar pada nonton, biar pada belajar. Meskipun Pak Lebang ngomongnya cepet, ngomongnya ngebit, kalau kalian fokus pada saat awal nonton pasti akan paham. Yang penting fokus ya. Perbandingan trigonometri, perhatikan. Nah ingat ya, trigonometri itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Bagaimana Pak kalau segitiganya nggak siku-siku? Beda lagi nanti. Kalau perbandingan trigonometri itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya, kalau perbandingan, ingat, kalau perbandingan trigonometri hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke? Ayo kita perhatikan ya. Segitiga PQR. Jika PQ 6, PQ 6, PQ 6, PQ 6 ya, PQ 6. Oke, kemudian PR 8, PR 8. Oke. Tulislah perbandingan trigonometri pada sudut Q. Oke, ini segitiganya nyungsep ya. Kita benerin aja segitiganya tuh. Siku-sikunya di siapa? Siku-sikunya di P ya. Siku-sikunya di P. Oke. Sebelah kanan P tuh ya, sebelah kanan P. Sebelah kanan P adalah Q ya. Oke. Sebelah kanan P adalah Q. Nah, ini berarti sebelah kanan P adalah Q gitu ya. Oke. Di atasnya P siapa? Di atasnya P adalah R tuh ya. Ini segitiganya belum benar tadi ya. Kita benerin dulu. Di atasnya P adalah R, di atasnya P adalah R. Oke. Kita benerin segitiganya supaya kalian melihatnya lebih nyaman. Anjay, lebih nyaman gitu. Oke, PQ-nya 6 ya, PQ-nya 6, PQ-nya 6. Oke. Kemudian PR-nya 8, PR-nya 8. Oke. Nah, berarti yang belum ketahuan siapa? Yang belum ketahuan adalah si RQ. Oke, yang belum ketahuan adalah RQ itu ya. RQ belum ketahuan tuh. Oke, videonya nggak blur. Oke, mohon maaf. Tuh kan? Oke. Yang belum ketahuan adalah RQ. RQ sisi miringnya, sisi terpanjang sama dengan miring. Oke, sisi terpanjang sama dengan miring. Di sini yang miring berarti sisi terpanjang. Kalau nyari sisi terpanjang tengah-tengahnya tambah. Ingat ya, kalau nyari sisi terpanjang itu ya, maka tengah-tengahnya tambah. Oke, saya punya tripod kok. Kamu kayaknya subscriber baru ya, Atlas. Saya punya tripod kok. Saya suka live streaming pakai tripod juga. Cuman saya lebih sering pakai pegang tangan. Sisi terpanjang adalah sisi miring. Nah berarti karena RQ adalah miring berarti sisi terpanjang. Kalau mencari sisi terpanjang tengah-tengahnya tambah ya. Berarti nyari RQ tengah-tengahnya tambah. Tuh. Karena RQ sisi terpanjang atau sisi miring, maka cara nyarinya tengah-tengahnya ditambah. Kalau sisi terpendek. Sisi terpendek berarti selainnya ya. Selain miring. Oke. Sisi terpendek selain miring. Nah, pokoknya yang miring berarti sisi terpanjang. Kalau yang pendek berarti selain miring. Nah, itu cara nyarinya tengah-tengahnya dikurang. Tuh, gitu ya. Ngapalinnya begitu doang kok. RQ karena dia sisi terpanjang berarti miring. Kalau miring berarti tengah-tengah tambah. 8 tambahin 6. 8 tambahin 6. Pakein kuadrat ya. Oke. 8 dikuadratin 64. 6 dikuadratin 36. 64 tambah 36 100 ya. Akar 100 10. Anjay. Hai. 10 tuh. Oke. Dah, ya berarti RQ 10. Nah, kita disuruh nyari, tulislah perbandingan trigonometri pada sudut Q. Oke. Kita tulis ya sin Q cos Q tan Q. Oke. Karena disuruh nyari pakai sudut Q. Oke, tuh. Sin Q cos Q tan Q ya. Ingat berdasarkan sudut, dia sudutnya dimintanya adalah sudut Q. Berarti sin Q cos Q tan Q. Sin itu rumusnya apa? Sin itu rumusnya tadi yang saya bilang kalau berlaku untuk segitiga sin demi. Kalau cos sami. Oke. Kalau tan desa. Oke. Ya, ingetin baik-baik nih. Bang, sehat sekeluarga. Alhamdulillah Dimas Haikal. Mudah-mudahan Dimas juga sehat ya. De itu artinya depan. Oke, ada suara ondel-ondel. De mi de dulu dah, samping ya. Samping. Oke. Kalau mi miring. Oke. Ada ondel-ondel. Kedengeran nggak suaranya? De depan, samping, mi miring. Ya. Berlaku untuk segitiga.
Ini untuk berlaku segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Dengerin suara ondel-ondel dulu tuh. Oke. Saya lagi di rumah. Oke, sin demi ya. De itu depan. Berarti depannya ki. Ini lihat depannya ki ya. Ki, depannya mana? Depannya ki ini ya tuh. 8 ya. Depannya ki ini tuh 8. Oke, berarti depannya 8. Mi-nya miring. Miringnya ki mana? Miringnya ki yang ini tuh 10 ya. Oke, udah 8/10. Oke, ya. Kemudian kosami, sa itu apa? Samping. Sampingnya ki ya, sampingnya ki. Sampingnya ki 6 ya. Sampingnya ki adalah 6. Oke. Miringnya adalah 10. Oke. Tuh ya, udah selesai. Tan, desa, D-nya itu depan. Depannya ki ya. Depannya ki adalah 8. Oke. Sa itu samping. Sampingnya ki 6. Oke. Udah 8/6. Nah, karena kita disuruh tulislah perbandingan trigonometri, maka semuanya sin, cos, tan. Kosek. Oke ya. Koseki berarti ya. Seki ya. Oke, dan kotangan ki. Ya udah, ini mah tinggal kebalikannya doang. Sin itu kebalikannya kosek. Ya udah, kebalikannya 8/10, 10/8. Oke. Ketika kalian ini hafal, otomatis ini dengan sendirinya hafal. 6/10 kebalikannya sekan ya. Cos kebalikannya sekan. 6/10 berarti 10/6. Oke. Dan tan itu kebalikan ke tangan. 8/6 jadi 6/8. Semua perbandingan trigonometri udah kita tulis tuh. Semua perbandingan trigonometri udah kita tulis. Ingat ya. Pak, kapan tatap muka? Belum ketahuan. Oke, segitiga ABC. Nah, ini soal berikutnya. Kita akan bahas 3 buah soal doang ya. Ini soal ke-1, ini soal kedua, dan soal ketiga dikit lagi ya. Segitiga ABC, siku-siku di B. Udah, kita bikin segitiga ABC. Segitiga ABC, siku-sikunya di B. Ya udah, ini siku-siku, kita namain B. ABC-nya yang mana, Pak? Terserah kalian. Oke, ini bukan dari sudut B ya. Ini kita dari sudut C. Salah nih. Trigonometri dari sudut C. Oke, salah ini tadi. Oke. Segitiga ABC, siku-siku di B. Oke. Nanti nonton ulang agak kurang paham, silakan nonton ulang kalau memang kurang paham. Diulang-ulang berkali-kali ya. Ayo, di-like dulu yang baru bergabung, di-subscribe dulu yang baru nonton ya. Oke, mudah-mudahan ilmu kalian berkah ya. Jangan malas belajar, Diki, jangan malas belajar. Kamu punya cita-cita yang harus kamu kejar. Kalau kamu malas belajar, emang kamu akan sukses gitu? Nggak ada orang sukses gara-gara malas belajar. Oke. Segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, ini ABC-nya bebas ya. Boleh dari sini nih. A, B, C. Yang penting siku-sikunya di B. A sama C-nya naruhnya bebas. Oke, siku-sikunya di B ya. Jika AB 8, AB 8. Oke. Kemudian AC 17, AC 17. Oke. Maka tulislah semua perbandingan trigonometri dari sudut C, ya. Oke. Nah, ini belum ada nih si BC. BC panjang atau pendek? BC pendek ya. Kenapa Pak pendek? Karena selain miring. Kan tadi saya udah bilang ya, sisi terpendek selain miring. Nah, kalau yang panjang berarti miring ya. Kalau yang selain miring berarti dia pendek namanya. Karena dia bukan miring berarti dia pendek. Kalau pendek cara nyarinya tengah-tengahnya dikurangkan tuh ya. Cara nyarinya tengah-tengahnya dikurang. Ya kan? Oke, perhatikan nih tengah-tengahnya dikurang. Tuh, berarti nyari BC ya. Cara nyari BC tengah-tengahnya dikurang. Nah, berarti 17 dikurangin 8. Tapi pakai kuadrat ya. 17 kurangin 8. 17 kuadratin, 8 dikuadratin ya. Oke. Iya, Yuna. Yang penting Yuna di like ya. Di subscribe Yuna. Dan di share ke teman-temannya Yuna ya. Ya Allah, semoga yang like, yang subscribe, yang nonton sampai habis. Ilmunya berkah ya Allah. Nggak lupa-lupa. Amin. Akar pangkat udah lengkap. Astagfirullahaladzim. 17 dikuadratin 289 ya. Oke, 8 dikuadratin 64. 289 dikurangin 64 225 ya. Akar 225 adalah 15. Oke. Berarti panjang BC adalah 15. Tuh ya. Panjang BC adalah 15. Udah, kita disuruh nyari perbandingan trigonometri dari sudut C. Nah, berarti sin C, oke, cos C, oke, tan C. Oke, udah ini aja nih yang kalian tulis. Sin rumusnya demi. Oke. Cos rumusnya sami. Oke. Tan rumusnya desa. Oke. Gitu kan? Semoga rezeki Om bertambah. Richard Hernason. Amin. Sin, cos, tan. Kenapa pakai C, Pak? Karena disuruh pada sudut C. Oke. Sin apalin? Sin demi ya. Cos sami, tan desa. Kita sudut pandangnya terhadap sudut C ya. Nah, sudut C itu yang kita patokan. Depannya C ya. D itu kan depannya. Depannya C adalah 8 ya. Oke. Miringnya adalah yang miring 17 ya. Oke. Cos itu sami, sampingnya C ya. Sampingnya C 15 ya. Oke. Miringnya adalah 17. Oke. Dan yang terakhir tan desa ya. Depannya C 8. Oke. Sampingnya C adalah 15. Oke. Ketika ini udah hafal, otomatis kalian juga hafal ini kosek. Oke, C ya terhadap C ya. Terus kebalikannya cos adalah sek. Oke. Kebalikannya tan adalah kotangan. Oke. Udah. Ya. 8/17 dibalik 17/8. Oke. 15/17 jadi 17/15 dibalik ya.
8 per 15 jadi 15 per 8. Udah selesai. Ini perbandingan trigonometrinya udah kita tulis semua tuh. Udah selesai, dan ini soal yang terakhir. Ya, mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Menonton video ini jangan cuma nonton doang ya, di like juga, di subscribe juga. Kalian dapat ilmu nih. Teman-teman kalian belum pada paham, kalian udah paham duluan. Ya kan? Di subscribe, di share ke teman-teman kalian juga ya, biar pada belajar. Biar Indonesia itu semuanya generasinya pinter MTK, anjay. Kalau Indonesia pinter MTK, negaranya nggak mungkin dibodoh-bodohin orang. Karena penuh perhitungan anak MTK tuh, jadi tahu. Ah, ini nggak mungkin segini nih hasilnya, nggak bakal mungkin dibohongin jadinya ya. Oke, perhatikan gambar sin B. Oke, berarti sudut pandang kita terhadap sudut B nih. Sudut pandang kita terhadap sudut B, karena di sini yang diketahui adalah sin B. Berarti kita melihatnya dari sudut B. Oke, sin itu rumusnya apa? Sin itu rumusnya demi ya. Sin itu rumusnya demi. Oke, berarti D itu yang atas ya. D itu yang atas. Yang atas berarti 12 nih. 12 sebagai D. D itu artinya apa? D itu artinya depan. Oke. Sin demi kan? Berarti yang atas sebagai D, 12 berarti sebagai D depan. Depannya B ya. Depannya B berarti ini ya, depannya B 12 tuh ya. Oke. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti. Mi itu artinya miring. Berarti yang bawah ya. Yang bawah tuh miring. Ah, berarti miring 15 ya. Oke. Nah, berarti yang belum ada siapa? Yang belum ada adalah AB. AB berarti sisi terpendek kan, karena bukan miring. AB sisi terpendek, bukan miring ya. Kalau bukan miring berarti sisi terpendek, cara nyarinya tengah-tengahnya dikurang. 15 dikurangin 12 ya. 15 kurangin 12. Oke. Iya nggak sih? Iyalah. Apa bedanya matematika minat sama matematika biasa apa ya? Oke. Matematika biasa nggak susah, matematika minat susah. Udah gitu aja ya. Oke, tembusin 100 like ya. 200 like, sebanyak-banyaknya like. Biar apa, video ini muncul di beranda orang. Ketika muncul di beranda orang, yang tadinya orang nggak tertarik MTK jadi tertarik, jadi ngerti. Kalian dapat pahala jariah. Oke, cara nyarinya dikurang ya, dikuadratin tapi. Oke, 15 dikuadratin 225 ya. Oke. 12 kuadratin 144. Oke, kalau kita kurang hasilnya 81 ya. Akar 81 adalah 9. Anjay, berarti si AB 9 ya. AB 9. Oke. Maka tulislah semua perbandingan trigonometri di sudut C. Oke. Ya udah kita tulis aja sin C ya. Cos C, oke, tan C. Oke. Sin demi ya. Oke. Kalau cos sami ya. Oke. Kalau tan desa ya. Oke. Kenapa Pak di sudut C ya? Ini di sudut C tuh mintanya. Oke. Berarti sudut pandang kita dari sudut C ya. Sudut pandang kita dari sudut C. Tuh, sudut pandang kita dari sudut C. Sin demi. D itu depan. Depannya C. Depannya C adalah 9 ya. Oke. Miringnya C tetap 15. Oke. Kemudian sampingnya C. Sampingnya C adalah 12 ya. Oke. Miringnya tetap 15. Tan, depan samping. Depannya C adalah 9 ya. Oke. Sampingnya C. Sampingnya C adalah 12. Oke. Udah, kalau ini udah hafal, otomatis selanjutnya pasti bakal hafal. Sin lawannya kosek. Oke. Kosek C ya. Oke. Cos lawannya sek. Oke. Lah, dan tan lawannya kotangan ya. Oke. Kotangan C juga ya. Oke, karena di sini suruhnya pada sudut C ya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Sin karena kebalikannya kosek berarti kebalikannya 9 per 15, 15 per 9 ya. Kebalikannya sek adalah cos ya. Yang tadinya 12 per 15 jadi 15 per 12. Pas ulangan aku sering banget nonton channel YouTube Pak Lebah, bermanfaat banget. Oke. Andai. Oke. Kotangan kebalikannya tan ya. 9 per 12 jadi 12 per 9. Oke. Makasih Pak, saya belajar apa tuh? 9 per 12 jadi 12 per 9. Ya elah, ngeblur dah tuh. Nah, tuh ya. Oke. Jadi ingat, intinya kalian apal sin sama cos, tan akan apal, dan sisanya juga pasti bakal apal. Tonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham, dan di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Yang nonton semoga ilmunya nempel di otak, nggak lupa-lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay tak anjay kanjay. Diulang-ulang aja ya nontonnya.